Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kemurahan-Nya. Tuhan tetap menjaga, melindungi, memelihara kita dan memberikan kita nafas kehidupan sampai pada saat ini untuk berbaktikan Tuhan dalam ibadah Minggu 5 April 2020. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berada di rumah, marilah kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan untuk kita masuk dalam ibadah Minggu 5 April 2020 yang kita laksanakan di Gereja PAUK TNI AL Sunter. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Kitab Perjanjian Lama, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Untuk itu marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Kristus Yesus, firman kehidupan kami. Di tengah polemik wabah virus corona yang melanda dunia, kami tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus untuk berbaktikan Tuhan dalam ibadah Minggu 5 April 2020 ini. Di dalamnya Tuhan, Engkau akan memperdengarkan firman Tuhan bagi kami. Sebab itu kami mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan menolong dan membimbing kami untuk mengerti dan memahami akan maksud Tuhan dalam firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama dalam ibadah ini. Sebab itu berikanlah sukacita di hati kami. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami, untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan lebih jauh daripada itu kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dan berkati pula Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami sambut firman Tuhan. Amin. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9a. Demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat.
Siapa yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah menyambut Tuhan dengan lidah dan hati bersih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan kita pada saat ini merupakan nyanyian hamba Tuhan yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat secara garis-garis besar, kitab Yesaya ini berbicara mengenai umat dan para pemimpin Israel yang tidak taat dan tidak setia. Artinya mereka tidak mematuhi akan segala perintah-perintah, kehendak-kehendak Tuhan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka ini berdampak kepada penghukuman. Di mana Tuhan menghukum umat Israel dengan mengangkat mereka, membuang mereka ke tanah pembuangan, yaitu di Babel. Disitulah Tuhan menghukum mereka. Tetapi Tuhan juga memproses mereka. Tuhan memulihkan mereka agar mereka benar-benar pulih, agar mereka benar-benar dimurnikan, disucikan, dikuduskan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan boleh mengembalikan mereka lagi ke tanah air mereka, agar mereka boleh membangun lagi akan kehidupan mereka. Tuhan boleh mempersiapkan masa depan yang indah, yang cerah bagi kehidupan mereka. Tuhan juga mengizinkan mereka untuk kembali membangun akan bait suci Allah yang telah hancur. Nah, walaupun ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Israel, umat yang dikasihi oleh Tuhan ini, tetapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Tuhan memberkati mereka sesuai dengan perjanjian yang telah Tuhan buat dengan nenek moyang mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membayangkan ketika umat Israel berada di dalam situasi dan kondisi yang demikian, maka sudah barang tentu segala gerak hidup mereka sangat terbatas. Sebab itu di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, karena mereka harus menjalani hukuman daripada Tuhan, maka Tuhan pun menghadirkan akan orang-orang pilihan Tuhan agar dapat bersama-sama dengan kehidupan mereka. Dan di sana pula Tuhan menghadirkan seorang nabi, yaitu Yesaya. Yesaya tampil atas perkenan Tuhan untuk memberikan semangat baru bagi umat Israel yang saat itu berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Dia hadir sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi kehadirannya penuh dengan penderitaan. Dia harus menderita dan sengsara secara fisik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-6,
sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya mengalami penderitaan secara fisik, di mana dia dipukul, dia diludahi, dia dicabut jenggotnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mencabut jenggot dan diludahi adalah suatu penghinaan yang sungguh luar biasa yang terjadi pada saat itu. Kita dapat bandingkan itu di dalam 2 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Tetapi di tengah-tengah penderitaan baik secara fisik maupun rohaninya, Yesaya tidak pernah gentar dan dia tidak pernah mundur dari tugas pengutusan yang dipercayakan Allah kepada dia. Tetapi dia tetap setia, dia tetap taat kepada kehendak Tuhan untuk menjalankan tugas dan pengutusan berada di tengah-tengah umat Tuhan yang saat itu berada di dalam penghukuman. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, lewat kehadiran daripada Yesaya, dia boleh memberikan semangat baru bagi mereka yang letih lesu, mereka yang berada di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan karena mengalami penghukuman. Sehingga lewat kehidupan daripada Yesaya pun umat Tuhan dipulihkan, umat Tuhan diselamatkan, segala dosa-dosa mereka dihapus oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, Yesaya katakan bahwa Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan lidah seorang murid, ya, bagi Yesaya untuk dia dapat berkata, untuk dia dapat memberikan semangat baru kepada umat yang letih lesu. Demikian pun Tuhan memberikan telinga, mempertajamkan pendengarannya, tujuannya agar dia dapat mendengar semua perkataan Tuhan dan dia dapat melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu walaupun dia ditolak, walaupun dia diperlakukan dengan tidak selayaknya, namun Yesaya tidak pernah memberontak. Tetapi dia terus mempergunakan indera pendengaran, indera perasa, untuk terus mendengarkan suara Tuhan, untuk terus patuh kepada perkataan-perkataan Tuhan, dan dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kehidupan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Dan di tengah-tengah kehidupan yang demikian, dia percaya bahwa Tuhan Allah yang adalah penyelamat kehidupannya, yang memberikan tugas pengutusan itu kepada dia, akan menolongnya, karena dia tetap berserah dan dia tetap taat dan setia dalam menyatakan kebenaran. Dan Yesaya percaya dan yakin bahwa Allah ada di pihak dia. Allah akan membela dia
serta membuktikan kebenarannya. Itulah yang dilakukan oleh Yesaya dalam menjalankan tugas pengutusan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang murid Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Dia tetap menjaga lidahnya, menjaga pendengarannya terhadap semua ucapan-ucapan Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Dan dia lakukan itu kepada umat Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pun kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Merujuk kepada seorang hamba Tuhan, yaitu Yesus Kristus, hamba Tuhan yang setia. Yesus Kristus yang adalah seorang murid Tuhan yang setia. Dia setia di dalam perkataannya dan setia pula di dalam perbuatannya. Yesus setia sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam tugas pelayanannya, Yesus memberikan contoh di mana dia memiliki lidah seorang murid. Semua sabda yang keluar dari perkataannya memberikan semangat baru, memberikan berkat kepada setiap orang yang mendengarkan. Sehingga dampak dari seluruh perkataan Yesus tersebut membuat banyak orang percaya dan membuat banyak orang diselamatkan. Yesus pun memiliki pendengaran seperti seorang murid. Kekuatan di dalam pelayanannya karena kesetiaannya kepada Bapaknya. Dalam setiap perkataan dan perbuatannya, Tuhan Yesus selalu mendengar akan tuntunan daripada Bapaknya. Demikian pun di dalam contoh pelayanan Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi seorang hamba Tuhan yang menderita. Dia menanggung dan memikul semua penderitaan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat yang dia kasihi. Walaupun Tuhan Yesus dalam pelayanan, dalam menyampaikan berkat-berkat Tuhan melalui lidahnya, melalui perkataannya, tidak semua orang dapat menerima. Orang menolak Tuhan Yesus. Yesus dibenci, Yesus ditolak, Yesus dihina, Yesus dianiaya, Yesus dipermalukan, dia menderita sengsara, diadili, disesah, dan Yesus harus mati secara terhina di tiang kayu salib. Semuanya dilakukan oleh Yesus dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Bapaknya di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan semua hal-hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus menunjukkan bahwa nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar tulisan-tulisan, bukan sekedar harapan-harapan yang kosong, tetapi semuanya telah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah menyelamatkan dunia ini, dan ia membuat semua orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Itulah kehidupan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena kasih-Nya dia rela mempersembahkan seluruh hidupnya untuk manusia yang percaya kepadanya.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah saudara dan saya juga telah menjadi hamba Tuhan? Telah menjadi seorang murid yang setia dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba yang sejati berdampak kepada transformasi hidup yang dilayaninya. Saudara dan saya adalah buah-buah dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan yang dipilih, yang dipanggil, yang dipakai, diutus oleh Tuhan untuk menyaksikan karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Karena itu marilah saudara, kita mencontohi akan gaya hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau merendahkan diri serendah-rendahnya, turun dari tahtanya yang maha mulia ke bumi ini untuk menjadi sama dengan manusia karena kasihnya yang luar biasa. Dan dia pun di dalam pelayanannya telah memberikan contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh yang luar biasa, di mana dia mempergunakan alat-alat indranya dengan baik, mempergunakan lidahnya untuk berkata hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati seseorang, hal-hal yang menyejukkan hati seseorang, hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang. Demikian pun dia mempergunakan telinganya untuk senantiasa mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus setia dan taat sampai mati di tiang kayu salib, karena dia taat dan setia kepada Bapanya di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu dalam menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini melanda dunia dan Indonesia, khususnya di Jakarta, mewabah virus corona yang sungguh sangat mencemaskan, menakutkan, dan mematikan. Namun sebagai orang percaya, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan tidak tinggal diam, tidak pasif, karena persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Tetapi Tuhan mau agar kita terus berkarya dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kita. Marilah di dalam tugasan pelayanan kita mencontohi akan gaya hidup daripada Tuhan Yesus, agar kita dapat mempergunakan indera, alat-alat indera kita, lidah kita, telinga kita, untuk melakukan hal-hal yang baik. Milikilah lidah seorang murid yang setiap perkataan kita memberkati orang lain, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Dan pergunakanlah pendengaran kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kita melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus kehendaki daripada kita. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
bagaimanakah saudara dan saya menggunakan lidah dan telinga kita dengan benar untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pergunakan itu untuk memuji, menyembah, berdoa, dan mendengarkan suara Tuhan. Lalu kita melakukan bagian kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu Palem dan selamat memasuki Minggu Sengsara. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan terima kasih kami angkat hanya kepadamu Tuhan Yesus. Untuk kasih setia, kemurahan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di tengah segala situasi yang boleh kami rasakan saat ini, Tuhan tetap menjaga, memelihara, menyertai kami. Memberikan nafas kehidupan bagi kami dan menghimpun kami semua untuk datang kepada Tuhan. Untuk berbaktikan Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini 5 April 2020. Yang boleh kami langsungkan di gereja Tuhan, di Gereja Pauk Teni AL Sunter. Terima kasih Tuhan. Di dalamnya Tuhan boleh menaburkan benih cinta kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan perdengarkan kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar, kami renungkan bersama, kami nikmati bersama ini Tuhan. Tidak lalu dan sia-sia. Tetapi Tuhan boleh memberkati akan firman ini mengambil tempat di hati kami. Tetap melekat dalam hati kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk dapat mewujud menyatakan firman-Mu dalam keseluruhan kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan kehidupan yang baru bagi kami dalam langkah-langkah hidup kami ke depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia. Yang saat ini Tuhan secara global kami diperhadapkan dengan persoalan yang begitu luar biasa dengan mewabahnya virus corona yang melanda akan kehidupan kami sehingga berpengaruh kepada semua sendi-sendi kehidupan kami Tuhan. Bapa di sorga, Engkau jangan biarkan kami dalam pergumulan seperti ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau turun tangan. Angkat segala penderitaan, kesengsaraan. Angkat segala pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Dan biarlah bersama dengan Tuhan kami boleh berjalan bersama. Dan Tuhan boleh mengangkat semua ini agar semuanya berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi korban virus corona yang saat ini Tuhan dirawat di rumah sakit, di dunia, di Indonesia, di Jakarta, di mana saja Tuhan. Engkau jamah akan anak-anak Tuhan. Engkau jamah mereka semua satu persatu Tuhan. Engkau angkat segala sakit, penyakit dan Engkau sembuhkan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang masuk dalam tubuh mereka. Berkati juga pelayanan yang diberikan oleh para medis. Menjadi berkat bagi mereka. Tuhan kuatkan iman percaya mereka untuk tetap berharap kepadamu. Lalu kami berdoa Tuhan. Bagi mereka yang berduka. Karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan hibur dan kuatkan untuk menghadapi semua ini. Kami berdoa bagi para medis yang boleh Tuhan pakai sebagai garda terdepan untuk memberikan pelayanan medis kepada seluruh umat Tuhan yang mengalami
sakit corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan hikmat kepada mereka. Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan pun melindungi mereka Tuhan, agar mereka tidak terjangkit virus corona dari orang-orang yang sakit. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka, suami, istri, anak-anak yang mereka tinggalkan di rumah. Karena mereka harus menjalankan tugas kemanusiaan, memberikan perawatan kepada anak-anak Tuhan yang menderita sakit karena virus corona. Tuhan pakai mereka cara luar biasa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan tetap menganugerahkan sukacita bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di POK TNI AL Sunter ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tuhan tetap memberikan kesempatan, nafas hidup bagi kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kami adakan. Tuhan mendengar setiap rintihan seruan doa yang kami naikkan kepadamu. Dan Tuhan jawab. Di tengah kondisi dan situasi kami yang demikian, Tuhan pun cukupkan kami dengan kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan, jasmani terlebih rohani kami, agar kami tetap kuat mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat yang bergumul Tuhan buka jalan. Jemaat yang bersuka cita atas pertambahan setahun usia yang merupakan anugerah Tuhan dalam kelahiran, dalam pernikahan ataupun keberhasilan. Dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka, dalam karya dan kerja mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan pun mengajar kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan pun memberkati akan seluruh majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di POK TNI AL Sunter ini, agar kami terus melaksanakan tugas pelayanan kami. Tuhan pun membungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, agar kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh umat Tuhan yang ada di jemaat POK TNI AL Sunter ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Kami akan melangkah maju ke depan, memasuki akan hari-hari kehidupan kami, khususnya di minggu yang baru. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau pegang tangan kami, Engkau atur mantapkan langkah kami, Engkau teguhkan iman percaya kami, agar dimanapun kami pergi dan kami berada, kami senantiasa menghadirkan shalom bagi semua orang. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah. Inilah seluruh kehidupan kami. Ini doa seru sembahyang kami yang boleh kami bawa kepada Tuhan di sorga. Karena Tuhan sedangkan telinga-Mu mendengar dan menjawab doa kami seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku takut, Allah menjagaku. Tak
usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidup